I don't give a fuck who talk behind my back, cause the bitch knew better than to let me hear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Musria, NIM 39 dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Yang kedua adalah faktor-faktor pembentuk identitas nasional, di mana faktor-faktor pembentuknya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama faktor objektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis dan demografis. Yang kedua adalah faktor subjektif, di mana faktor subjektif meliputi faktor sosial, faktor politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah faktor primer, di mana faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Faktor selanjutnya adalah faktor pendorong, di mana faktor pendorong ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Yang selanjutnya adalah faktor penarik. Faktor penarik meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Yang terakhir adalah faktor reaktif, di mana faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah satu kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan ideologi. Yang kedua, identitas instrumental. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Yang ketiga, identitas alamiah. Identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi identitas nasional yang pertama sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk. Yang kedua sebagai pembeda dengan bangsa lain. Tiga, sebagai landasan negara. Empat, yaitu perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, bendera merah putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan warna putih berarti suci. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Yang ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, merupakan lambang khas Indonesia. Yang keempat, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang berisi 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Yang keenam, Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
Artinya, kedaulatan di tangan rakyat, yaitu Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Yang ketujuh, konsepsi wawasan Nusantara. Artinya, fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan, yaitu pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta seluruh kekuatan negara. Yang kedelapan, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Artinya, kebudayaan nasional Indonesia sesungguhnya dibentuk oleh berbagai kebudayaan lokal. Identitas nasional sangat penting dalam menciptakan integrasi bangsa Indonesia, yaitu sebagai yang pertama, menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa atau hubungan internasional. Yang ketiga, melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi. Yang keempat, menjaga eksistensi negara dalam hubungan internasional. Tantangan identitas nasional di kalangan masyarakat. Yang pertama, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Masuknya budaya barat akan berdampak ada kecenderungan untuk melupakan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, dan lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Yang ketiga, masuknya budaya dan nilai dari luar sehingga memudarnya nilai luhur. Hal ini berdampak pada bergesernya nilai-nilai dan norma-norma kesopanan. Yang keempat, pengamalan nilai Pancasila yang masih belum dilaksanakan dengan maksimal oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya sebagai simbolik saja. Contohnya membuang sampah sembarangan, tidak disiplin, tidak jujur, plagiat, dan lain sebagainya. 5. Munculnya sikap individualisme, hedonisme, dan materialisme sehingga muncul sikap ketidakpedulian terhadap sesama. 6. Adanya ideologi liberalisme. Berkembangnya paham yang memandang liberalisme lebih penting dibandingkan negara Indonesia. 7. Lebih mengapresiasi lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional atau lagu daerah. Upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silaturahmi dengan sesama. Tidak bersikap individualisme. Apabila ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus menolongnya dengan ikhlas. Yang kedua, dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dengan mematuhi peraturan yang ada dan masih banyak hal-hal lainnya. Yang ketiga, dengan mengembangkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme pada diri kita sendiri. Mengembangkan nasionalisme telah menjadi pemicu kebangkitan kembali dari budaya yang telah memberi identitas sebagai anggota dari suatu masyarakat bangsa-bangsa, seperti menggunakan barang-barang hasil bangsa sendiri dan menghargai perjuangan para pahlawan. Pendidikan nasional mempunyai peran yang sangat besar di dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Pelestarian budaya, karena budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Poin yang kelima, manfaat identitas nasional. Yang pertama, sebagai jati diri bangsa. Identitas nasional merupakan jati diri untuk kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan negara lain. Yang kedua, sebagai kebanggaan nasional, kita telah dikenal sebagai bangsa yang memiliki ribuan pulau dan kebudayaan yang beragam. Oleh karena itu, jagalah keberagaman ini agar tetap ada. Oke, manfaat identitas selanjutnya adalah sebagai pemersatu bangsa. Karena dimanapun bangsa Indonesia berada, kita tetap satu kesatuan. Ciri khas suatu bangsa merupakan lokal genius dalam menghadapi pengaruh budaya asing. Oleh karena itu, harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional dari negara kita. I don't give a fuck who talk behind my back, cause the bitch knew better than to let me hear.